Charles Lee, novel Sang Pewaris Kaya, bab 49. Tidak hanya melihat satu orang yang kenal lama. Charles Lee berkata, berbalik badan sambil membawa Liani Su pergi dari sini. Kini, dalam hati Charles Lee terdapat kegelisahan. Dia selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Saat ini, ia hanya mendengar seseorang berkata dari kejauhan. Di sana ada orang lagi membagikan boneka, cepat ke sana. Bonekanya lucu sekali. Seorang gadis sangat gampang tertarik dengan barang seperti ini, tanpa terkecuali Liani Su. Mari kita cepat ke sana. Liani sangat senang untuk pertama kalinya, dan ini adalah pertama kalinya dia berkencan. Orang yang datang mengambil boneka sangat banyak. Charles Lee yang ikut di belakang Liani Su terhimpit hampir saja terjatuh ditabrak orang. Aduh, maaf. Charles mendongak, seorang pria yang berumur 20 tahun ke atas berjalan dengan tergesa-gesa, tidak menunggu Charles Lee berkata, orangnya sudah hilang dari kerumunan. Apa-apaan? Charles berbisik pelan, tapi pada saat ini, ia menyadari bahwa Liani Su menghilang. Ada banyak orang di sekitar. Charles Lee merasa sedikit panik. Liani, kamu di mana? Charles Lee membuka tenggorokannya lalu berteriak beberapa kali, dan tidak ada hasil. Pikirnya mungkin sudah terseret masuk ke dalam kerumunan orang. Charles Lee tidak ada cara lain lagi. Ia pergi ke lokasi yang lebih menonjol dan menghubungi Liani Su. Tut. Telepon tidak ada yang menjawab dan alis Charles Lee sedikit mengernyit. Mungkin terlalu banyak orang sehingga tidak mendengar telepon bordering. Charles Lee mencoba menenangkan diri sendiri, tapi waktu sudah berlalu 10 menit, tetap saja tidak ada tanda-tanda perubahan. Menurut kepribadian Liani Su, jika tidak melihat diri sendiri, dia akan kembali untuk menemukan diri sendiri. Bahkan jika tidak menginginkan boneka ini, pasti tidak akan meninggalkan diri sendiri. Mungkinkah terjadi hal lain? Ponselnya dicuri. Berbagai hal buruk muncul di dalam otak Charles Lee. Charles Lee dengan cepat datang ke departemen penyiaran. Di tempat siaran itu ada seorang wanita. Charles Lee berkata dengan panik. Nona, bisakah membantuku? Aku dan temanku berjalan hingga terpencar. Aku menghubunginya tapi tidak diangkat. Aku sedikit panik. Bisakah Anda membantuku menyiarkan? Wanita itu setuju tanpa ragu-ragu. Oke, siapa nama temanmu? Namanya Liani Su. Wanita penyiar itu tidak banyak bicara, dan langsung menyiarkan. Selanjutnya, pesan penelusuran. Liani Su, silakan datang ke departemen penyiaran setelah mendengar ini. Teman Anda sedang menunggu Anda di sini. Liani Su setelah mendengar siaran ini, mohon segera datang ke tempat siaran. Teman Anda sedang menunggu Anda di sini. Setelah berbicara beberapa kali, ini mematikan siaran, melihat Charles Lee dan berkata, aku sudah membantumu menyiarkan, selama temanmu masih di taman bermain kami, pasti mendengar siaran itu. Mungkin akan segera datang mencari kamu tunggu sebentar di sini. Charles Lee mendengar perkataan ini, baru menganggukkan kepala. Baiklah, terima kasih. Charles Lee baru merasa tenang dan menunggu di sini. Namun, setelah 10 menit berlalu, masih belum ada perubahan. Charles Lee cemas. Setelah 20 menit, Liani masih belum kembali. Maaf, bisakah kamu menyiarkannya sekali lagi? Akhirnya telah menunggu 2 jam, orang-orang di sini telah bubar. Boneka juga sudah selesai dibagikan dan sudah tidak ada turis lagi di sekitar, tapi Liani Su hilang tanpa jejak. Pada saat ini Charles baru merasa bahwa ini masalah besar. Liani Su. Charles Lee mencarinya kemana-mana, tidak menemukan petunjuk. Tiba-tiba teringat sosok yang dikenalnya yang tadi ia ketemu. Jangan-jangan kena perangkap. Charles Lee sangat cemas, sebelumnya dia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Pengurus Wu, sekarang kamu di mana? Setelah menerima perintah dari tuan sendiri, ia bergegas menyusul kemari. Ketika dia melihat tuannya cemas dan tidak dapat menemukan petunjuknya, pengurus rumah Wu sedikit cemas. Jadi jangan khawatir, aku telah mencari seseorang untuk menyelidiki informasi pribadi tentang Liani Su. Kita akan segera menemukannya melalui ponsel dari lokasinya, nanti aku menemanimu pergi mencarinya. Meskipun pengurus Wu mengatakan demikian di dalam mulutnya, ada beberapa keraguan di hatinya, siapa sebenarnya identitas wanita ini, yang membuat tuannya begitu antusias dengannya. Laporan yang didapat pengurus Wu sedikit kaget. Keluarga Liani Su sangat normal, tidak ada yang bisa dilacak, bahkan bisa dikatakan sangat miskin. Informasi pribadi juga melibatkan banyak masalah yang biasanya tidak terlalu diperhatikannya. Sepertinya masalah ini setelah pulang, harus diskusikan baik-baik dengan tuan sendiri. Tuan, informasi pribadi Liani Su telah didapatkan. Berdasarkan posisinya, kami menemukan bahwa Liani Su sekarang berada di lokasi pembangunan di selatan kota. Kenapa bisa ada di sana? Dari sini ke kota selatan sedikit jauh, setidaknya butuh setengah jam. Alis Charles Lee mengerutkan kening. Sepertinya benar-benar terjadi sesuatu. Aku tidak peduli cara apa yang kamu lakukan, segera kembalikan pemiliknya kepadaku, apakah kamu dengar? Tuan, jangan khawatir. Mengikuti pengurus Wu, ia dengan cepat tiba di lokasi pembangunan di selatan kota. Menurut petunjuk penentuan lokasi khusus ini, mereka menemukan sebuah gubuk. Ada suara-suara mencurigakan di dalamnya. Liani, apakah kamu berada di dalam? Dahi Charles Lee penuh dengan otot-otot biru, dan keringat menetes dan menyelinap ke tanah. Ada perasaan buruk di hatinya, tapi bagaimanapun ia harus menemukan Liani Su.
Orang yang dibawa oleh pengurus Wu, bukan vegetarian. Sekali ia tendang pintunya dengan satu kaki. Pada saat itu, ada seorang pria dan wanita berada di atas ranjang. Mungkin tidak kepikiran bahwa seseorang akan mendobrak masuk pada saat ini. Pria itu melompat dan berkata dengan marah. Kalian siapa? Konstruksi mana? Kenapa bisa datang ke sini? Tempat yang pantas kalian datang. Bocah itu membuat sepasang mata lucu dan berteriak dengan nyaring. Charles Lee sangat marah sehingga dia berjalan menghampirinya lalu menonjok wajahnya. Dasar bajingan, di mana Lian Isu? Melihat wanita yang diranjang bukan Lian Isu, Charles Lee menghela nafas lega. Siapa Lian Isu? Lian Isu? Aku tidak kenal. Bocah ini mungkin juga seorang bawahan, awalnya kelihatan bergaya. Tapi sekali melihat begitu banyak orang, ia tahu bukan saatnya dia bertindak sekarang dan berkata dengan nada rendah. Bang, apakah kamu tidak salah mencari orang? Aku sungguh tidak mengenal Lian Isu. Ini istriku, gadis kedua. Pengurus Wu mengerutkan kening sambil bertanya. Benarkah? Tapi lokasi dari ponsel Lian Isu berada di tempat Anda. Bagaimana Anda menjelaskan? Sudah ada orang yang masuk memeriksa ke dalam, sangat cepat di bawah bantalnya ditemukan sebuah ponsel, dan diserahkan ke tangan Charles Lee. Charles Lee langsung mengenalinya, ini ponsel Lian Isu, tidak ada masalah lain. Bab 51. Masih berani bilang kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan Liani. Masih berani bilang, kamu tidak tahu sebenarnya keberadaan Liani sekarang di mana ya? Charles Lee dengan penuh amarah, naik ke atas dan mau memukulnya, malah dihalangi oleh pengurus rumah. Tuan, kamu tidak perlu karena masalah ini pergi memukulnya. Di belakang masih banyak saudara kita, mau gimana ya gimana, tidak perlu tuan yang turun tangan sendiri. Pengurus Wu dalam hati sangat mengerti, jika Charles Lee ini terluka sedikit pun, dia sendiri pasti akan dimarahin lagi. Aku benar-benar tidak tahu Liani yang kamu maksud itu siapa, aku juga tidak tahu apa maksud dari sikapmu sekarang ini, tapi kamu bilang HP ini. Ini aku temuin. Di taman bermain sana, di tempat pembuangan sampah belakang pintu, aku pergi ke sana untuk mengantar barang, tiba-tiba mendengar ada suara HP bunyi di jalanan. Suara HP itu terus bunyi, dan di sekitarnya tidak ada orang. Aku pikir ini pasti HP siapa yang jatuh, jadi aku bawa pulang HP-nya. Tapi Liani yang kamu bilang ini, aku benar-benar tidak tahu apa dia adalah pemilik HP ini. Charles menatapnya dengan sinis, seperti ingin mengetahui apa yang dia bilang itu benar atau tidak. Pria ini benar-benar ketakutan, berlutut ke bawah, sesaat langsung tercium bau amis. Ternyata pria ini ketakutan sampai pipis di celana. Baiklah, aku akan mempercayai kamu sementara waktu ini. Jika aku mengetahuinya, masalah ini beda dengan apa yang kamu katakan. Lihat bagaimana aku memberi pelajaran untuk kamu. Selesai mengatakan itu semua, Charles Lee langsung pergi keluar. Iya, kamu tenang saja, aku tidak mungkin membohongin kamu. Setelah di luar, pengurus Wu mengetahui dengan sangat jelas bahwa wajah Charles Lee ini tidak seperti biasanya. Tuan, kamu jangan terlalu panik, aku segera mengutus orang untuk pergi mencarinya sekarang. Kamu tenang saja, aku akan menemukan Nona Liani secepat mungkin. Kamu hanya bilang akan segera pergi mencari, kenapa kamu tidak bertindak? Jika terjadi sesuatu dengan Liani, orang yang akan aku tanyain yaitu kamu. Pengurus Wu hanya menganggukkan kepalanya, mengarah ke taman bermain. Seluruh pemantauan dikeluarkan, dengan kecepatan yang cepat mengutus orang untuk pergi memeriksa. Pelacakan posisi di HP sudah tidak bisa dipakai, jadi selanjutnya kita lihat siapa yang membawa Liani ke taman bermain. Setelah 10 menit berlalu, Tuan, kami sudah menemukan rute perjalanan Nona Liani. Memang benar dia dibawa oleh orang lain, tetapi orang itu adalah teman sekolah Tuan. Apa maksudnya? Pengurus Wu mengeluarkan sebuah foto, memberikannya kepada Charles Lee. Melewati pemeriksaan kamera pemantau, wanita inilah yang membawa Nona Liani pergi. Ternyata memang benar dia. Desi, tidak disangka ternyata dia punya keberanian sebesar ini, berani melakukan ini. Aku mengenal dia, namanya Desi Zhang. Segera lacak keberadaan mereka sekarang, aku tidak percaya, aku tidak dapat menemukan mereka. Hanya menghabiskan waktu 5 menit begitu banyak orang sudah sampai di depan pintu gudang. Ini adalah gudang yang ada di taman bermain ini. Biasanya jarang ada yang ke sini. Di dalam tersimpan barang yang tidak bisa dipakai lagi. Melihat pintu ini terbuka, Charles Lee langsung tahu bahwa dia mencari tempat yang tepat. Barusan sampai di depan pintu, langsung mendengar di dalam ada yang berbicara. Desi, kenapa kamu melakukan semua ini? Aku tidak ada masalah dan dendam apapun denganmu, kenapa kamu mengikat aku? Suara ketakutan Lian Isu yang terdengar dari luar, seketika membuat Charles Lee menjadi panik. Kenapa aku mengikat kamu di sini? Kamu masih tidak tahukah alasannya? Orang miskin selamanya akan hidup dalam kemiskinan. Jangan pernah berharap bisa menjadi orang kaya. Meskipun Charles Lee mengatakan hanya untuk mengganti rugi, tetapi sekarang, bagaimanapun juga ia sekarang sudah dapat dibandingkan dengan generasi kedua konglomerat. Sedangkan kamu termasuk apa? Kamu katana kepadaku, kamu termasuk apa? Desi Zhang berkata sambil tertawa dingin. Sendiri juga tidak berkaca dulu, sendiri seperti apa, punya hak apa untuk berpura-pura di sini untukku melihatnya. Charles sekarang bisa suka denganmu, hanya merasa kamu lebih polos dan lugu saja, kamu sendiri juga jangan beneran pura-purakan.
Burung kecil harus mengenali dirinya sendiri. Jangan sampai mengira dirinya sendiri suatu saat nanti bisa menjadi burung phoenix. Setidaknya untuk kamu itu tidak mungkin. Ternyata, Desi Zhang kali ini pulang untuk balas dendam. Haha, akhirnya aku mengerti kamu suka dengan Charles. Sebelumnya aku tidak pernah mendengar Charles mengungkit kamu. Tetapi melihat maksud dari kamu, kamu memiliki sedikit pemikiran yang beda terhadap Charles. Kamu jangan pernah berharap, Charles adalah pacar aku. Bagaimana dia bisa suka dengan orang seperti kamu? Kalau gitu harus bertanya kepada diriku sendiri, tidak ada urusannya dengan kamu. Jika kamu menghilang, hanya beberapa hari kurasa Charles akan melupakan kamu selamanya. Charles mendengar perbincangan mereka sampai saat ini sudah tidak bisa menahan amarah dalam hatinya. Sekali tendang dan membuka pintu itu, orang-orang di belakangnya mengikuti dari belakang. Siapa kalian? Ketika Desi Zhang melihat orang-orang ini menerobos masuk, ekspresi di wajahnya seketika berubah. Dia bahkan mimpi pun tidak akan terpikirkan bisa berurusan dengan begitu banyak orang. Kami siapa itu tidak penting, yang terpenting adalah kamu mau berbuat apa. Desi, melihat Charles Lee yang berada di depan, Desi Zhang seketika kaget. Mereka, ada apa dengan mereka? Charles, kamu jangan sampai salah paham, aku tidak ada maksud lain, aku hanyalah ingin. Tidak ada maksud lain, kenapa harus mencuri dan membawa Liani ke tempat seperti ini? Kamu tahu tidak, demi mencari kamu, aku sudah menguras berapa banyak tenaga, kenapa kamu harus melakukan ini? Charles Lee menatap Desi Zhang yang berdiri di depannya. Sudah dari awal ada yang lari ke sana, melepaskan Liani Su. Desi Zhang mendengar kiri kanannya sedang membicarakan, dia tidak langsung menjawab pertanyaan Charles Lee. Mereka siapa? Apakah mereka keluarga kamu? Bagaimana mereka menemukanku? Charles Lee melihat sebentar Liani Su, memastikan Liani Su tidak terluka sedikit pun, lalu menengok ke arah pengurus Wu yang berada di belakang dan berkata, Desi, kamu tahu tidak, kamu sudah dicurigai melakukan penculikan. Selesai mengatakan itu semua lalu melihat pengurus Wu yang ada di belakang. Masalah di sini kamu saja yang mengurusnya, bawa dia pergi, aku tidak ingin melihat dia lagi. Meninggalkan kalimat itu, baru bawa Liani Su pergi. Terus menatap orang-orang ini dengan termengung, seketika tidak tahu bagaimana menanyakannya lagi. Charles tahu bahwa masalah ini sudah tidak bisa disembunyikan lagi, dengan santainya mengakuinya, tetapi Liani Su datang ke sebuah kafe, menemukan tempat yang lebih tenang. Aku tahu, kamu pasti punya banyak pertanyaan. Kamu tenang saja, asalkan kamu menanyakannya, aku akan memberitahumu. Katakan saja, kamu mau tanya apa? Bab 52. Setelah mendengar perkataan ini, Liani Su menggerakkan mulutnya, dan akhirnya baru menggelengkan kepalanya. Memang benar ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu, tetapi sudahlah, tidak ada apa-apa. Liani Su terlihat seperti tidak ingin banyak tanya lagi. Charles Lee seketika merasa panik, baru berdiri dan berkata dengan suara halus. Jika kamu tidak ingin bertanya, maka aku yang akan menjelaskannya kepadamu. Orang-orang itu memang benar adalah orang rumahku, aku pun tidak semiskin seperti yang terlihat dari luar, aku di rumah juga termasuk orang yang penting. Aku memang anak yatim piatu, tetapi aku mempunyai kakek. Kakekku sangatlah hebat, beberapa uang ini selain untuk biaya kebutuhan sehari-hari, masih ada uang yang diberikan kakekku. Membahas tentang kakeknya, Charles Lee mengungkit beberapa hal lagi. Awalnya kakekku masih biasa, lalu investasi, mendapatkan uang yang lumayan banyak, jadi sekarang termasuk punya hidup yang baik, dalam masalah keuangan tidak punya terlalu banyak permintaan. Liani Su sekarang baru menganggukkan kepalanya. Jadi Desi tidak akan ada masalah apa-apa kan? Masalah ini kamu tenanglah, dia tidak akan kenapa-kenapa. Aku hanya membiarkan dia pergi ke suatu tempat untuk merenungkan kesalahannya, agar dia tahu dosa apa yang telah dia perbuat. Tentu saja, sementara waktu ini tidak akan bertemu dengan dia di sekolah, tapi aku bisa jamin ke kamu, dia tidak akan ada masalah apapun. Setelah mendengar perkataan ini, Liani Su barulah menganggukkan kepalanya lagi. Kalau begitu orang yang dulu itu, juga perbuatan kamu. Charles Lee tidak menjawab pertanyaan Liani Su, tapi juga tidak menolak. Liani Su seperti sudah mengetahui jawabannya, dia mengerutkan alisnya, seketika seperti sesak nafas. Kamu jangan begitu, kamu harus percaya padaku, aku benar-benar tulus terhadap kamu, tidak peduli di luar ada perubahan apa, aku tidak akan menyakitimu sedikit pun, hanya karena mereka sedang memaksaku, aku benar-benar sudah tidak ada cara lain lagi. Jika bukan karena mereka yang memaksaku, aku juga tidak akan melakukan hal seperti ini. Charles Lee melihat Liani Su marah, di dalam hatinya seperti ada 100 cacing yang menggigit hatinya. Perasaan seperti ini sangatlah menyakitkan. Aku sudah mengerti, aku ingin pulang istirahat dulu. Informasi hari ini terlalu besar, maaf. Liani Su selesai mengatakan ini, berdiri dan pergi. Charles Lee tidak mengerti kenapa Liani Su bisa berubah jadi seperti ini, mulanya hubungan mereka berdua sangat baik. Tetapi sejak terungkapnya masalah ini, Liani Su selalu menghindari Charles Lee, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Charles Lee beberapa kali mengajak Liani Su keluar untuk membahasnya, tetapi selalu ditolak Liani Su. Seorang diri berbaring di kasur asramanya, memikirkan masalah yang dulu. Dia benar-benar tidak tahu sebenarnya kesalahan apa yang dia lakukan, ingin mencari seseorang untuk ditanyain, tetapi tidak berani. Kenapa ini, bro? Kenapa 2 hari ini kamu terlihat tidak seperti biasanya?
beberapa hari yang lalu masih meributkan masalah tentang Liani, masih bilang mau bawa dia keluar jalan-jalan. 2 hari ini terjadi masalah apa? Kenapa wajahmu terlihat seperti tidak senang? Kalian berantem. Felix Wang memegang sekotak nasi ayam renyah sambil makan dan sambil berkata, Felix Wang, aku nanya kamu, wanita sebenarnya gimana sih? Mau marah langsung marah, tanpa ragu-ragu, dan juga sama sekali tidak tahu dia sebenarnya marah karena apa. Situasi ini sudah bukan sekali 2 kali, coba kamu bilang kamu sebenarnya marah karena apa. Katakan dengan jelas, bukannya semuanya langsung jelas. Tetapi dia malah tidak bilang kepada kita secara jelas. Bingung aku, ini sebenarnya kenapa? Sebenarnya salahnya di mana? Kenapa harus begini? Felix Wang dari awal sudah tahu, pasti ada masalah, kalau tidak Charles Lee bagaimana mungkin begitu diam di asrama. Kalau aku beneran tahu masalah apa yang kamu katakan, aku juga tidak mungkin bisa jomblo sampai sekarang. Aku jujur saja sama kamu, bukannya sudah pernah bilang. Pikiran wanita susah ditebak, dalam kondisi biasa sih, kita tidak mungkin tidak bisa menebaknya. Kamu tidak melakukan sesuatu yang membuatnya tidak senangkan, sifat seperti Liani, tidak mudah marahkan. Charles Lee menggelengkan kepala, sendiri sudah melakukan hal apa yang tidak menyenangkan, sendiri pun tidak tahu. Aku beneran tidak tahu sudah melakukan kesalahan apa, bro, aku sekarang sudah sangat kesusahan. Kalau begini terus beneran akan dibuat gila sama dia. Charles Lee sambil berkata sambil tertawa pahit, Felix Wang langsung mengerti. Ngerti. Sedang berbicara di sini, orang yang di asrama sebelah lari ke sini menyampaikan informasi, berkata di bawah ada orang memanggilnya, mau mencari Charles Lee berbicara. Felix Wang duduk di samping kasur, sambil makan sambil melihat Charles Lee. Bro, kamu akhir-akhir ini benar-benar cukup sial. 1-2 orang ingin mencari kamu berbicara lembur, 3-4 juga begitu. Sudah begitu lama, kalau begini terus, kamu sudah mau menjadi gangster. Charles Lee tertawa terpaksa, sendiri pun tidak bisa berbuat apa-apa, sendiri ingin membereskan masalah ini, dan masalahnya dia sendiri tidak bisa membereskannya. Dengan tidak berdaya menghelai nafas yang sangat panjang, menepuk-nepuk bahu temannya sendiri. Kamu pikir aku menginginkannya, aku benar-benar tidak tahu kenapa mereka begitu kepadaku, barulah sekarang aku memikirkannya dengan susah payah. Juga tidak tahu kali ini siapa lagi, aku coba turun lihat sebentar. Charles Lee baru sampai lantai bawah asrama, lalu melihat sosok yang kurus berlarian ke dalam pelukanku. Kamu kangen aku tidak? Aku benar-benar kangen banget sama kamu. Tidak tahu Jesse Jin sejak kapan pulangnya, bermanjaan di dalam pelukan Charles Lee. 2 hari yang lalu Jesse Jin bilang mau pergi keluar kota Maine, sudah beberapa hari tidak ada di sekolah. 2 hari ini baru pulang, langsung lari ke tempat Charles Lee. Kamu sudah pulang. Gimana liburannya? Tentu saja sangat menyenangkan. Kenapa kamu melihatku seperti tidak senang? Ya ampun, aku ingin memberikan kamu kejutan, jadi tidak memberitahumu terlebih dahulu. Kenapa? Tidak senang ya? Melihat ekspresi Charles Lee ketika melihat dia tidak terlalu kaget. Jesse Jin merasa tidak senang dan berkata, bagaimana mungkin? Melihat kamu bagaimana mungkin tidak senang? Ayo, jangan berdiri di sini banyak orang. Dalam sekejap melihat dia, Charles Lee memiliki ide. Mereka berdua dengan cepat sampai di sebuah gedung minum bir, membawa Jesse Jin pergi makan terlebih dahulu, baru bertanya kepadanya sambil menatapnya. Kali ini pulang masih berencana untuk pergi. Setelah mendengar perkataan ini dia menggelengkan kepalanya. Tidak berencana pergi lagi, sementara menetap di sini dulu. Tunggu nanti sudah ketemu pekerjaan baru bahas saja, kenapa? Tidak rela aku pergi ya. Tidak kepikiran dia ternyata berkata dengan begitu senang. Charles Lee mengerutkan alisnya, dan tidak berkata apa lagi. Tetapi serius ya, aku beneran sudah mendapatkan pekerjaan yang baik. Tetapi tidak tahu kenapa, beroperasi 2 hari, lalu tidak beroperasi lagi. Jadi akhirnya aku keluar membagikan surat lamaran kerja, sekarang segera interview. Kenapa perasaan ada sedikit tidak senang? Bab 53. Setelah mendengar kalimat itu, alis Charles Lee sedikit bergerak. Ada apa? Apakah perusahaan itu sudah tidak beroperasi? Menurut saya, peraturan sekolah kurang ketat, jika tidak bagaimana perusahaan seperti itu bisa masuk dalam pendaftaran kita? Charles Lee berkata sambil menarik tangannya. Ayo, kita pergi cari tempat sepi untuk membicarakan hal ini. Berbicara tentang 2 orang yang berbalik dan pergi, siapa yang menyangka bahwa saat mereka baru saja memasuki kafe, langsung bertemu dengan Liani Su. Charles, kenapa kamu di sini? Liani Su sedikit mengernyit, menatap pria yang duduk di sebelahnya, dan memandang Charles Lee yang tiba-tiba terkejut. Charles Lee tidak menyangka bisa bertemu Liani Su di sini. Bahkan ada seorang pria muda yang duduk di samping Liani Su, pria berjaket hitam yang tampak sangat cakap. Hati Charles Lee bergumam, ini benar-benar tidak terpikirkan olehnya. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Liani Su bersama dengan seorang pria. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dia? Siapa dia? Keduanya berbicara pada waktu yang hampir bersamaan. Jesse Jin tersenyum dan langsung ke pelukan Charles Lee. Hati Charles Lee seperti direndam dengan air es, sangat dingin. Kamu jawab dulu pertanyaan saya juga akan menjawab pertanyaanmu. Charles Lee berkata dengan pelan. Jesse Jin tidak terlalu mau berada di dekatnya. Ya, apalagi yang kamu katakan padanya?
Jessie Jin berkata sambil memandang Lian Nisu, kamu tidak melihat ke cermin untuk melihat seperti apa dirimu. Kamu pikir kamu benar-benar layak untuk memiliki Charles Lee. Bercanda saja kamu. Sekarang, kamu sudah meninggalkannya. Charles Lee, Anda tidak bisa menolak saya lagi, kan? Meskipun Charles Lee telah mengubah sikapnya sejak dia kembali, jelas bahwa Jessie Jin merasa bahwa Charles Lee tidak serius menanggapi dirinya. Selain itu, keduanya juga sebenarnya tidak memiliki kontak fisik. Ini membuatnya semakin yakin dengan dugaannya. Bagaimanapun, saya yakin masalah ini tidak sesederhana itu. Memikirkan hal itu, Jessie Jin datang ke samping Lian Nisu. Lian Nisu sedikit tidak bisa dipercaya. Dia menatap Charles Lee dengan tatapan kusam. Jantungnya berdetak tanpa henti. Kamu beritahu saya apa yang sedang terjadi. Setelah mendengar ini, pria itu mencibir. Apakah kamu tahu? Saya selalu percaya padamu. Masalah apapun itu, saya berpikir kamu tidak akan mengkhianati saya. Saya meletakkan semua kepercayaan saya kepada diri kamu. Saya pikir kita berdua bisa menikah dan mempunyai anak. Perasaan saya terhadap kamu selalu serius. Tapi saya tidak menyangka bahwa kamu akan melakukan hal seperti ini. Charles Lee menunjuk pria di sebelahnya. Sekarang saya tidak ingin mendengarkan penjelasan ini. Hubungan antara saya dengan dia, jika kamu ingin mendengarnya, saya akan menjelaskannya dengan jelas kepada kamu. Tetapi antara dia dan kamu, saya tidak mengerti. Setelah Charles Lee mengatakan itu, dia mencibir. Saya tahu sekarang kamu tidak akan mengatakan apapun kepada saya, tapi saya akan menunggumu. Meninggalkan kalimat itu, Charles Lee berbalik dan pergi, tetapi Jessie Jin yang berada di belakang menolak untuk menyerah. Biarkan wanita jalang ini begitu saja. Charles Lee, kamu mungkin sedikit terlalu baik kepadanya. Wanita jalang seperti ini, saya akan memberikan pelajaran kepadanya hari ini. Kata Jessie Jin sambil mengambil tasnya dan melemparkannya dengan ganas. Semua perhatian Lian Nisu tertuju pada Charles Lee. Dia sama sekali tidak memperhatikan gerakan wanita itu, sudah terlambat untuk menghindarnya. Dengan keras mengenai wajah bagian kanan Lian Nisu, bekas kemerahan muncul seketika. Sakit sekali. Lian Nisu berteriak tanpa sadar. Apa yang sedang kamu lakukan? Charles Lee mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Masih perlu saya jelaskan. Saya perlu memberi pelajaran kepada wanita ini. Saya ingin memberitahu dia bahwa kamu tidak bisa dipermainkan. Wanita ini benar-benar cukup berani. Berani keluar untuk mencari pria lain. Saya bantu kamu memberinya pelajaran. Kamu jangan marah lagi. Jessie Jin berpura-pura baik di depan Charles Lee. Dia ingin membantu Charles Lee karena Charles Lee membiarkannya begitu saja. Jadi dia ingin membantunya di depannya. Tapi tidak disangka, Charles Lee mengerutkan keningnya. Ada sinar cahaya dingin di matanya. Dasar, apakah saya menyuruhmu melakukan ini? Charles Lee tidak mendengar penjelasannya, mengulurkan tangan kanannya dan menamparnya. Charles Lee hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Tubuhnya bergetar. Jessie Lin terlempar ke lantai, air matanya mengalir. Apa yang kamu lakukan? Charles Lee, saya sedang membantumu. Mengapa kamu melakukan ini? Charles Lee menundukkan kepalanya, ekspresinya hampir tidak pernah terlihat oleh semua orang. Jessie Lin hanya melihat Charles Lee yang gelisah, sebelumnya tidak pernah melihatnya seperti itu. Apakah itu masih perlu dijelaskan? Kamu ingat ini. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh Lian Nisu. Jika tidak, saya tidak akan membiarkannya muncul di hadapan saya lagi. Setelah kata-kata itu, Jessie Jin yang berada di lantai, berbalik dan keluar. Tidak terpikirkan bahwa Lian Nisu adalah penyebab Charles Lee menjadi tidak setia. Sekarang Charles Lee masih memegangi Lian Nisu dan berbicara. Saat Jessie Jin berbalik menatap Lian Nisu, matanya penuh dengan kebencian dan kekejaman. Wanita jalang, cepat atau lambat saya akan membuatmu membayar ini. Melihat kedua orang itu telah pergi, Lian Nisu duduk di lantai dan meratap. Kenapa tadi kamu tidak menjelaskannya? Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat ini, pria di sebelahnya bertanya. Karena saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Maaf, saya khawatir saya tidak bisa menemanimu hari ini. Maaf. Setelah berbicara, ia berbalik dan keluar. Melihat ini, pria itu bingung. Boleh, tetapi apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Kalau tidak, saya rasa. Tidak, ini berbeda. Lian Nisu selesai berbicara, berbalik dan pergi dari sini. Melihat ini, pria itu berpikir. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Jessie Jin mengikutinya dengan cermat. Tampaknya dia takut Charles Lee akan benar-benar membuangnya. Sampai di sana, Charles Lee berkata, jangan ikuti saya tidak ingin kamu mengikuti saya. Bagaimana bisa, saya harus mengikutimu. Kamu harus menjelaskannya kepada saya apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa saya sudah membantu kamu dan kamu masih memukul saya? Saya melakukan ini untukmu, kamu tahu itu. Setelah berbicara, ia datang kepadanya. Sudah, saya tidak menyalahkanmu. Maukah kamu membawa saya pulang? Wajah saya sangat sakit. Bab 54. Charles Lee memandangnya dan tertawa di dalam hatinya. Wanita ini sangat pandai, tetapi dia pernah menyangka dia bisa terlihat seperti ini di depannya. Barusan dia adalah seorang ibu yang kejam, sekarang dia berubah menjadi seperti ini. Setelah berpikir sampai situ, dia mulai berbicara. Saya memukulmu, kamu tidak marah. Mengapa tetap mengikuti saya? Apakah keuntungannya bagi kamu untuk mengikuti saya? Jessie Jin menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Charles Lee tersenyum.
Tidak, ini berbeda. Apa yang berbeda? Tidak ada, saya hanya merasa kamu menarik. Dia jelas telah melakukan hal yang berlebihan kepada kamu, tetapi kamu tetap tidak menyalahkannya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kamu adalah orang yang baik. Jesse Jin tersenyum sedikit setelah mengatakannya. Apakah kamu rela mengikuti kemanapun saya pergi? Kamu juga akan melakukan apapun yang saya minta. Jesse Jin mengangguk-angguk. Kalau begitu, ayo, saya akan membawamu pergi belanja. Tentu saja Jesse Jin tidak keberatan, karena di matanya, pria itu dan dirinya tidak lebih dari satu tujuan, yaitu tidur bersama. Charles Lee masih memikirkan beberapa hal tentangnya. Namun, saat ini selain menunjukkan ekspresinya, tidak ada perasaan lain lagi. Memikirkan ini dia tersenyum kecil dan langsung membawanya pergi. Keduanya dengan cepat sampai di depan sebuah mall. Charles Lee ini sangat murah hati, apapun yang dia inginkan, dia akan memberikannya. Saat sampai di depan gerbang sekolah, kamu tidak akan membawa saya kembali ke asrama bukan? Jesse Jin memandang Charles Lee dengan heran. Bukankah seharusnya mereka keluar dan memesan kamar? Kenapa? Tidak ada, saya hanya merasa aneh. Jesse Jin memandang Charles Lee. Terkadang dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan, tetapi itu tidak menjadi masalah. Saya hanya menggerak-gerakkan bibir dan bisa mendapatkan banyak barang. Ini jauh lebih mudah daripada orang lain. Charles, saya mendengar mereka mengatakan bahwa dana pembongkaran di rumahmu sudah dihabiskan. Apakah itu benar atau tidak? Jesse Jin bertanya dengan sengaja tidak sengaja. Tentu saja tidak mungkin. Dana pembongkaran kali ini sangat besar, dapat menghabiskan sebanyak yang kamu inginkan. Apa yang perlu ditakutkan? Jika itu terjadi di masa lalu dan dia tidak muncul, pasti Lian Nisu akan tulus pada dirinya. Pada saat itu, jika seseorang menggertak dirinya, Lian Nisu akan maju membelanya untuk melindungi dirinya, bahkan tidak mempedulikan keselamatannya dirinya sendiri. Tetapi sekarang, dia menjalani kehidupannya dengan tenang. Dia sudah bisa memberikan semua yang dia inginkan, tetapi dia justru pergi ke pelukan orang lain. Semakin memikirkannya, hatinya semakin tidak nyaman. Sudah, kamu pulang saja, saya masih ada urusan, kita bicarakan ini besok. Charles Lee sedikit tidak nyaman dan mengatakan itu. Oke, kalau begitu saya akan mencarimu besok. Jesse Jin berbalik dengan tergesa-gesa. Kamu memanglah Charles Lee ***. Tiba-tiba, ada seorang pria besar muncul di depan Charles Lee. Apa yang ingin kamu lakukan? Sebelum kata-kata Charles Lee selesai, dirinya sendiri hanya merasa kehilangan kesadaran begitu melihatnya. Hahaha, saya kira dia adalah pria sehebat apa. Ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Apakah kamu masih membutuhkan orang seperti ini untuk menjadi anggota kita? Suara kasar datang. Charles Lee mendongak untuk melihat situasi di depannya. Dia telah diikatkan di bangku. Bangku hitam yang bisa dilihat adalah barang buangan. Di depannya, ada 3 pria berdiri diam di sana. Tepat di depannya adalah pria yang dia lihat sebelumnya. Melihat ini, hati Charles Lee sedikit bergerak. Saudara-saudara, apa yang sedang kalian lakukan? Kita juga tidak saling kenal, dan saya juga belum pernah bertemu dengan kalian. Kamu tiba-tiba menangkap saya, apa tujuannya? Mendengar Charles Lee mengatakan itu, mereka tersenyum. Benarkah? Apakah kamu tidak mengenali saya? Tetapi kami mengenal kamu. Kami tahu mengapa kamu ada di sini. Sekarang saya hanya ingin bertanya, apakah kamu ingat siapa kita dan apakah pernah kita lakukan? Bocah itu berjalan mendekat sambil mencibir. Saya tidak kenal kalian, apakah kalian mengenali orang yang salah? Charles Lee mencari-cari dalam ingatannya dan akhirnya yakin bahwa dia tidak mengenal mereka. Hahaha saudaraku, bocah ini sepertinya sudah tidak mengenal kita lagi. Kalau begitu, kita akan membantunya untuk mengingat kembali. Setelah berbicara, dia tiba-tiba berjalan, meraih rambut Charles Lee dan membantingnya ke tanah. Kamu masih belum mengenal kita, hahaha, saudara-saudara kita telah menjadi bujangan karenamu sekarang. Baiklah, nak. Dulu saya melihatmu sebagai gadis yang malang, tapi aku tidak ingin mengambil adikku sekarang. Apakah semua pacarmu hilang? Dia hanya bisa merasakan sakit di dahinya, rasa sakit itu membuatnya hampir pusing. Saudara-saudara, mari kita diskusikan ini dengan baik jika ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Jika kalian tetap seperti ini, saya takut membahayakan nyawa kalian. Namun, pihak lain mengabaikan Charles Lee dan terus berkata, anak kecil, jangan membodohi saya, kamu pikir saya sama dengan wanita-wanita itu. Kamu pikir saya akan mendengarkan omong kosong kamu? Saya katakan hal ini bukan sesederhana yang kamu pikirkan. Kamu telah mengambil pacar kita, kamu katakan, bagaimana ini? Setelah mendengar itu, Charles Lee semakin bingung. Bukan, bisakah kalian menjelaskannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka akhirnya lelah tidak lagi membingungkan Charles Lee. Kamu ingin tahu apa yang terjadi, kan? Baik, kalau itu masalahnya, maka saya akan memberitahumu apa yang terjadi. Setelah berbicara, dia datang ke depan Charles Lee. Saya katakan kepadamu, Vivian Zhang adalah pacar saya. Dia adalah wanita pujaan saya, tapi apa yang sudah kamu dan Vivian Zhang lakukan, kamu tidak tahu. Dan Jessie Lin adalah wanita pujaan dari saudara-saudaraku. Kamu menyukai Lian Nisu, kamu dengan Lian Nisu, kami tidak masalah, tetapi kamu tidak cukup dengan satu bukan, kamu harus memiliki semua orang. Saya pikir ini adalah hal yang penting, ternyata itu yang terjadi.
Charles Lee menatap ketiga pria itu dengan kaget, hanya karena wanita itu, mengapa mereka bisa menahan dirinya. Mungkin dia sendiri harus benar-benar memikirkan apa yang dikatakan pengurus Wu. Memikirkan hal itu, sedikit memalukan untuk dikatakan. Saudara-saudaraku, saya pikir kalian sudah salah paham. Ketika saya bersama mereka, saya tidak pernah mendengar bahwa mereka sudah punya pacar. Saya dapat menjamin bahwa mereka benar-benar tidak pernah mengatakan apapun tentang kalian. Jika mereka sudah mengatakannya, bagaimana mungkin saya akan melanjutkannya? Kalian juga tahu bahwa kita adalah teman. Bagaimana mungkin saya bisa dengan wanita yang sudah punya pacar? Saya pikir pasti ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Kalian harus mengerti. Charles Lee telah mencoba segala cara untuk menjelaskan kepada mereka bahwa dia belum pernah mendengar fakta bahwa mereka sudah memiliki pacar. Lagi pula, bukankah mereka semua adalah pacar Gareth Key? Bab 55. Setelah mereka mendengar itu, muka mereka masing-masing menjadi merah. Bahkan Charles Lee berpikir akankah wajah mereka meledak dan berdarah. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, "Lebih baik begini saja, panggil mereka, mari kita perjelas, bagaimana menurutmu?" Jika tidak, saya bisa menjamin, saya tidak akan pernah menanggapi mereka lagi, ini sudah cukup. Setelah mendengar kalimat itu, orang-orang ini menggelengkan kepala mereka dengan dingin. Apakah kamu yakin ini berguna? Apalagi, mereka telah memilih kamu, mereka tidak akan mudah menyerah. Charles Lee sangat buruk kali ini, bagaimana dia bisa mempedulikan keputusan mereka yang seperti itu? Saudara-saudara, saya telah menjelaskan hal ini kepada kalian. Saya benar-benar tidak tahu tentang masalah ini dan saya akan menjelaskannya kepada kalian sekarang. Saya akan menjaga jarak dari mereka, bisakah itu? Ketiga orang ini sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan Charles Lee, mereka justru berdiskusi sendiri di sana. Sudah, saudaraku, saya tidak mengira kalian ada di sini karena para wanita itu. Ini hanya alasan. Katakan saja apa yang ingin kalian lakukan. Apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan. Setelah mendengar itu, tiga orang itu tersenyum. Kamu benar-benar pria yang cerdas, tapi saya katana kepada kamu, kamu pintar tetapi salah paham. Wanita-wanita ini hanya penyembah emas. Saya bisa memberikan mereka kepadamu, tapi kamu harus membayarnya. Charles Lee menghela nafas panjang dan tahu bahwa ini yang sebenarnya mereka mau. Berapa banyak yang kamu inginkan? Bukankah kamu baru saja menjadi kaya raya? Kami tidak ingin terlalu banyak, satu wanita 200 juta. Ini adalah pemerasan. Namun demi menutup masalah ini, Charles Lee mengangguk dan setuju. Tidak masalah, saya bisa memberi kalian uang itu, tetapi kalian harus membiarkan saya pergi. Bagaimana saya bisa memberi kalian uang seperti ini? Beberapa orang mendengarnya dan tertawa. Kita melihat kamu adalah orang yang mudah diajak bekerja sama, oleh karena itu, kita tidak akan mempersulit dirimu. Sekarang kamu bawa kami untuk mengambil uang 1 miliar, kemudian kami akan segera melepaskanmu. Untuk kedepannya, kita akan menjadi temanmu, jika ada sesuatu, kamu bisa meminta bantuan kami, setuju? Tidak pernah menyangka bahwa hal ini akan menjadi seperti ini, Charles Lee mengerutkan kening. Bukannya tadi kamu katakan 200 juta, mengapa sekarang menjadi 1 miliar? Charles Lee menggelengkan kepalanya dengan enggan. Mereka sekarang jelas dengan mudah menaikkan harga. Jika mengikuti apa yang mereka katakan, maka dirinya akan mengalami kerugian besar. Kamu seorang bocah masih berani berkompromi. Kamu benar-benar tidak tahu keadaan dirimu sekarang. Saya katakan, bocah, kamu bisa hidup sudah menjadi keajaiban. Hari ini kakak-kakak ini dalam suasana hati yang baik, jadi terlalu malas untuk mempedulikan kamu, jika tidak. Kamu tahu apa yang akan terjadi. Hari ini kita dalam suasana hati yang baik dan tidak ingin berdebat lagi dengan kamu. Selagi masih ada orang di bank, ayo kita pergi. Baiklah kak. Charles Lee menundukkan kepalanya dan berkata, lalu, seseorang mulai melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Talinya bisa dikatakan sangat ketat, hampir mencapai tahap tertentu. Charles Lee merasa pergelangan tangannya tidak lagi ada darah yang mengalir. Jika bukan karena dia sedang menderita di sini, dia tidak akan melepaskan mereka. 4 orang berjalan keluar dan Charles Lee mengetahui bahwa dia masih di sekolah. Ini adalah paruh kedua sekolah, karena ekspansi. Bagian sekolah ini sudah tidak digunakan lagi, seperti tempat yang sunyi. Biasanya tidak ada yang datang. Tempat mereka tadi adalah tempat biasa menyimpan alat-alat olahraga. Tidak heran Charles Lee merasa mengenal tempat itu. Wah, jujur saja, kita juga tidak bermaksud apa-apa. Seperti apa yang pernah dikatakan seseorang sebelumnya, apa arti wanita-wanita ini? Mereka hanya sepotong pakaian, lepaskan saja jika tidak menginginkannya. Tetapi saudara adalah hal yang berbeda, saudara-saudara adalah hal terpenting di dunia. Hari ini, kamu memberi kami uang, kami akan menjadi saudara kamu di masa depan. Kami tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Pria berotot di belakang juga berlari sambil tersenyum, ya, karena kita adalah saudara, tidak ada yang perlu disegani. Dengan mengatakan itu, maka dia tertawa. Charles Lee selalu memiliki perasaan tertentu, mungkin ini baru saja permulaan, tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Hanya menatap mereka dengan curiga dan bertanya, sobat, apakah kalian yakin jika saya memberi kalian uang, kalian tidak akan datang mengganggu saya lagi?
Itu sudah pasti. Kami berjanji kepada kamu bahwa segala sesuatu akan sesuai dengan apa yang telah kami katakan sebelumnya. Tidak mungkin untuk menipumu. Kamu bisa mempercayai kami. Setelah mengatakan itu, mereka tersenyum dan tiba di bank bersama Charles Lee. Alis Charles Lee sedikit tertahan. Mereka tetap berdiri di samping ketika sedang menarik uang. Kata sandinya jelas terlihat oleh mereka. Jika mereka terus seperti ini, dia tidak bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, Charles Lee sedikit tersenyum dan berkata dengan sedikit canggung. Aduh maaf, lupa kata Sandi. Kamu bocah ingin bermain-main dengan kami. Lupa kata Sandi. Jadi yang harus kita lakukan sekarang. Charles Lee sedikit canggung. Kemudian dia menunjuk ke konter bank. Kalau tidak, saya akan ke sana untuk mengambil uang untukmu. Lagi pula, di ATM tidak bisa menarik uang sebanyak itu kan. Setelah mereka mendengarkannya, mereka mengangguk. Seketika, beberapa orang itu berdiskusi dan menjawab. Bocah, lebih baik kamu jangan bermain-main dengan kami. Kalau tidak, kakak akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. Charles Lee dengan cepat mengangguk, tidak berani mengatakan apapun lagi. Sekarang masalah telah mencapai titik ini. Charles Lee tidak memiliki jalan kembali. Mereka mengikutinya pergi ke konter. Bab 56. Di samping konter, alis mata Charles Lee sedikit mengernyit. Dia melihat perempuan di konter itu, sambil tersenyum canggung. Nona, aku mau ambil uang. Baik, tolong tunjukkan kartu bank Anda. Setelah mendengar ini, Charles Lee baru mengeluarkan kartu bank yang berada di tangannya dan meletakkannya di atas meja. Tuan, berapa jumlah uang yang ingin Anda tarik? Rep 1 miliar. Awalnya nominal 1 miliar ini untuk transaksi modal adalah hal yang normal. Tetapi jika itu adalah pengambilan uang tunai 1 miliar, itu agak aneh. Kamu bilang itu uang tunai 1 miliar? Iya, benar. Uang tunai 1 miliar. Karyawan ini merasa sedikit kesulitan. Mohon maaf, kami di sini bank kecil. Untuk uang tunai 1 miliar, mungkin kami belum bisa langsung memberikan sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Anda dapat menunggu sebentar di sini dan kami akan segera menyiapkannya untuk Anda. Tadi ketika menuju ke sini, Charles Lee melewati bank besar, tapi dia sengaja menemukan sebuah bank kecil. Tujuannya sangat gampang. Dia tahu bahwa bank kecil ini tidak mungkin punya uang tunai sebanyak itu, terutama di waktu dekat jam pulang. Ini juga dapat membantu diri sendiri untuk menunda waktu. Sedang apa? Apa yang terjadi ini? Setelah mendengar perkataan ini, Charles Lee baru tersenyum canggung sambil melihat beberapa orang di belakangnya. Maaf, beberapa abang ini. Kamu juga dengar itu bahwa di sini bank kecil, tidak punya banyak uang tunai. Atau begini saja, kamu tunggu sebentar di sini, sambil menunggu mereka yang menyiapkan uangnya dulu. Aku pergi keluar merokok dulu dan menenangkan diri sejenak, oke tidak? Beberapa orang mendengar lalu mengerutkan kening. Tadinya mengira ke sini sudah bisa langsung mengambil uang. Ternyata masih perlu banyak hal, ada yang merasa tidak senang. Lagi pula, apa yang terjadi dengan bank kalian ini? Bank yang begitu besar, mengeluarkan uang tunai jumlah segitu pun harus menunggu ke depan siapa yang berani menyimpan uang di bank kalian. Beberapa orang tidak peduli jika dia berkoar-koar di sini. Memang sudah dekat jam pulang kerja, karyawan di bank lebih sedikit. Sekarang gara-gara dia berkoar, sekelompok orang berkumpul, penuh rasa ingin tahu. Ada apa abang ini? Terjadi masalah apa? Ini ada kendala apa? Apakah pelayanan dari karyawan bank tidak lancar? Orang-orang di belakang bergumam, tetapi Charles Lee sedikit mengernyit, tidak disangka orang di sini seperti biasa saja. Kenapa bisa untuk tidak khawatir dan panik? Jika semakin banyak orang kumpul ramai di sini semakin bermanfaat bagi diri sendiri. Berpikir Charles Lee ini tiba begitu cepat berada di samping mereka, berbisik dengan nada rendah. Aku bilang beberapa kakak ini, bisakah Anda berhenti membuat onar? Orang tidak bilang tidak memberikan kepada kalian, hanya saja sedikit lambat memberikan kepadamu, apakah begitu buru-buru? Kita juga tidak buru-buru ingin melakukan sesuatu. Atau kalian buru-buru ingin mengambil uang untuk berbuat sesuatu? Kalau tidak buru-buru, maka menunggulah di sini, kenapa sih? Charles Lee belum selesai bicara, beberapa orang ini tidak kerja lagi. Kamu mengerti apa? Ayo pergi, kita cari yang lain, tidak dari sini. Charles Lee sedikit mengernyit tetapi ia tahu tidak ada gunanya bermain melawan mereka sekarang. Kalian lihat sekarang sudah jam berapa? Kalau mau mengganti yang lain, menurut kalian masih keburu maka kita ganti bank yang lain. Seperti itu oke tidak? Charles Lee juga memiliki nada yang tidak menyenangkan dan bertanya dengan sedikit marah. Bukan aku mengatakan kalian awalnya tidak ada masalah apa-apa, tapi kalian malah ingin membuat masalah ini menjadi rumit. Kalian berkoar lebih lama lagi bakal diseret oleh petugas keamanan. Aku mau lihat kemana lagi kalian pergi mengambil uang. Charles Lee dengan emosi sambil duduk di kursi yang ada di samping. Akhirnya, beberapa orang berhenti berbicara. Mohon maaf membuat kalian tunggu lama. Karyawan bank menyediakan semua uang, dan mereka juga agak konyol. Mereka memang tidak bisa membawa uang tunai 1 miliar. Melihat uang sebanyak itu, mereka terbengong sejenak. Ini bagaimana? Kita membawanya pergi. Simpan saja, simpan. Simpan ke dalam kartu bank. Kemudian staf bank sekali lagi menyodorkan mata putih besar dan membantu mereka menyetor uang ke dalam kartu bank. Ini semua terkena rekaman CCTV yang tidak jauh. Charles Lee tersenyum. Setelah kembali ke sekolah, baru melihat mereka berbicara. Masalah ini, kalian pasti puas.
Kalau begitu, kalian bawa uangnya pergi. Setelah itu, kita siapapun tidak saling kenal. Kalau tidak, kalian selalu begitu merepotkan, aku juga tidak tahan. Pria itu berkata tanpa daya, dan kemudian menatap mereka, seolah memikirkan sesuatu. Oh ya, soal ini kalian jangan menceritakan kepada siapapun. Bantu aku jaga rahasia. Baiklah, saudaraku, kalau ada apa-apa nanti kita baru bicarakan. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Setelah selesai berbicara, Charles Lee membalikkan badan dan pergi. Beberapa orang ini selalu tertawa di belakangnya. Lihat tidak, aku bilang, apa yang aku katakan. Aku bilang dia gadis yang miskin, ada uang sedikit sudah tidak tahu harus melakukan apa. Uang 1 M sudah berhasil di tangan, mari pergi. Saudaraku, nikmati waktu luang, tunggu nanti tidak ada uang lagi baru kembali lagi. Charles Lee awalnya ingin bersantai, lagi pula bersama dengan kelompok pria ini juga tidak ada gunanya untuk diri sendiri. Tapi tidak disangka sampai hari ini malah jadi mencelakai diri sendiri. Setelah tiba di kos, Felix Wang duduk di samping ranjang, sedikit panik. Charles Lee kemana? Data informasi ini dikirim lagi. Mungkin ke depannya tidak ada orang yang serah terima. Nanti bagaimana jika ada masalah pendaftaran siswa? Aduh, kenapa kamu begitu khawatir? Charles Lee pasti akan kembali, kamu jangan khawatir. Mendengarkan beberapa dari mereka berkata begitu, Felix Wang tidak berhenti sama sekali. Tidak, sebaiknya aku menghubunginya dan bertanya apa yang terjadi. Baru saja bahas dan Charles Lee datang dari luar. Aku berkata, Bung, akhirnya kamu pulang juga. Aku akan dibunuh olehnya jika kamu tidak kembali. Apakah kamu melihat? Dari tadi bacot terus tidak berhenti. Juga tidak tahu harus bagaimana. Kamu sudah pulang. Hari ini kamu ajari dia pelajaran. Beberapa teman kos sambil berkata sambil menepuk pundak Felix Wang. Kenapa? Apakah ada terjadi masalah? Felix Wang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku berkata, saudaraku, ini adalah hari untuk mengisi formulir siswa kamu. Kamu pasti lupa, kamu belum mengisinya, lalu bagaimana? Setelah mendengar ini, Charles Lee menganggukkan kepala. Jika kamu tidak mengatakan aku benar-benar lupa. Meskipun kamu sudah sangat mengantuk, kamu masih harus membantu masalah saudara sendiri, bukan? Ini baru sedikit senyum. Oh ya, formulir siswa aku, kamu sudah membantuku mengisi semuanya kan? Hanya beberapa informasi dasar. Aku sudah mengisinya untukmu. Mengenai informasi yang lebih spesifik harus kamu yang mengisinya sendiri. Sore ini harus dikumpulkan, kamu coba perhatikan sendiri. Setelah Felix Wang selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Hei, aku mau tanya saudaraku, Vivian Zhang perempuan itu ada hubungan apa dengan kamu? Aku mendengar di luar heboh, dirinya sendiri mengatakan bahwa dia adalah pacar kamu. Demi hal ini, mereka malah berantem di lapangan. Bab 57. Yang tadinya Charles Lee sedang menulis sesuatu, sekali mendengar perkataan ini, hampir saja terbaring di meja. Vivian Zhang. Iya, ada apa dengan gadis itu? Aku dengar Vivian Zhang, Jess Silin, Desi Zhang, semua ini pacar kamu, juga tidak tahu apa yang terjadi. Boleh juga kamu ya. Dulu lihat kamu begitu tidak jelas, kelihatan tidak ada pemikiran. Sekali kamu keluar tangan, gadis tidak bisa kabur. Omong kosong macam apa? Orang sekarang ini adalah impian di antara laki-laki. Charles Lee mendengar ironi dalam kata-kata mereka, tetapi ia tidak banyak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa sekolah kita ada murid pindahan baru. Namanya Marvin Du. Dia tinggi dan tampan. Dia dari keluarga orang kaya. Dengar-dengar di keluarganya punya pabrik. Baru masuk ke sekolah kita, kelompok gadis ini. Bola matanya sudah mau jatuh melihatnya. Juga tidak tahu apa yang terjadi. Baru masuk belum 2 hari, sudah menangkap banyak gadis. Apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Orang-orang seperti mereka, bukankah semuanya seperti itu? Berpegangan ke kanan dan berpelukan ke kiri. Tidak mengerti rasa sakit kita sebagai jomblo sejati. Charles Lee merasa sedikit aneh. Marvin, masih belum pernah mendengar orang ini sama sekali. Apa yang kamu pikirkan? Cepatan tulis, selesai menulis, kita kumpulkan sama-sama. Charles Lee mengangguk, dan keluar dari gedung pengajaran itu sekitar jam 5 sore. Ketika tiba di kantin, baru mau bersiap makan malam, dipotong oleh orang. Marvin, ini sungguh dia orangnya. Sungguh tampan. Benar saja, murid pindahan itu tampan. Kamu pernah ketemu tidak ada berapa murid di sekolah kita yang terlihat sangat tampan seperti dia? Jangan kamu katakan itu, dulu aku tidak berpikir sekolah kita memiliki pria yang tampan sama sekali. Kemudian, aku menyadari bahwa Marvin cukup baik, sepertinya kali ini kedatangan seorang pria idaman semua orang. Charles Lee menoleh dan menatap pemuda yang berjalan di kejauhan. Pria itu tingginya ada 1,8 meter, mengenakan setelan baju basket, dan memegang bola basket sambil menyeka keringat. Mau makan apa tidak? Marvin, aku ambilin untuk kamu. Ayo, duduk di tempatku sini. Marvin, kita punya tempat untuk melakukan tugas kita. Kantin awalnya dingin dan sepi, sekelompok wanita bergegas datang karena tuan muda ini. Kantin menjadi ramai. Marvin, bocah ini bukan orang yang baik, menjauhlah darinya. Kemudian menatap Charles Lee, dia tampak sangat tertarik pada bocah itu dan berbisik di sampingnya. Kenapa? Kamu mengenalnya? Ada kepanikan lain di mata Felix Wang, yang berlalu dengan cepat, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata,
Bilang kenal, nanti ada kesan sedikit berlebihan. Tapi sebelumnya pernah bertemu ya, dulu saat kita SMP, dia juga begitu disenangi di sekolah, terakhir karena sedikit masalah, jadinya pindah ke sekolah lain. Tidak disangka bisa bertemu lagi di sini, kedengarannya seperti takdir. Sampai di sini, baru makan dengan lahap. Kenapa? Kamu seperti tidak bersedia membahas dia. Hal apa yang layak untuk sekolah menengah? Apakah soal seorang gadis? Felix Wang tidak berharap Charles Lee menebak lebih rumit, jadi dia mengangguk. Itu benar, itu adalah masalah seorang gadis. Anak ini cukup tinggi dan memiliki sosok yang baik. Dia di luar menawarkan lebah mengundang kupu-kupu. Ini benar-benar masuk akal. Lihatlah orang yang ada di mangkuk memakan periuk. Baiklah, tidak ada cara. Charles Lee berbicara sampai di sini, sedikit tersenyum, dan menjepit paha ayam yang ada di mangkuknya. Makanlah paha ayam, tenangkan diri dahulu. Sekelompok wanita di kejauhan masih berkeliaran untuk Marvin. Marvin tersenyum dan mengangguk kepala. Semua barang yang diberikan ia terima, tidak menolak gadis manapun. Mau dia tinggi, pendek, kurus, gendut semuanya tidak ditolak. Charles Lee benar-benar tidak memiliki cara untuk mengatakan orang-orang seperti itu. Hebat ya, siapun tidak ditolak, sepertinya musuh yang tangguh lagi. Gareth Key dan Nathan Jiang benar-benar beda bahkan di mata wanita, orang seperti itu bisa disebut pria terhormat. Tapi pria seperti itu tidak ada artinya di mata Charles Lee, hanya terlalu banyak tingkah. Di malam hari, kamu lagi apa? Mau keluar nonton film tidak? Duduk di atas kasur kos Charles Lee berkata sambil tersenyum, aku mendengar bahwa ada film baru yang sedang tayang. Bukankah kalian semua anak gadis suka menontonnya? Mau ikut pergi ke sana? Awalnya berpikir bahwa Lian Nisu pasti akan setuju untuk dirinya sendiri, tapi tidak disangka Lian Nisu menggelengkan kepala. Aku tidak ingin pergi, aku ada urusan. Kenapa? Tidak enak badan. Charles Lee bertanya dengan khawatir. Tidak terlalu baik, juga bukan tidak enak badan. Hanya saja tidak ingin pergi. Atau tidak begini saja, beberapa hari ini kita pergi main, 2 hari ini aku ada masalah yang harus diurus. Charles Lee mendengarkan suara Lian Nisu tidak beres, tidak mengerti apa yang terjadi pada Lian Nisu. Perlu urus masalah. Ada masalah apa? Perlu aku yang membantu. Benaran tidak ada apa, tunggu beberapa hari kemudian, aku ada waktu pergi mencarimu. Jadi begini dulu, aku masih ada beberapa kerjaan, aku tutup telepon dulu ya. Setelah Lian Nisu selesai berbicara, dia menutup telepon. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Charles Lee sedikit terkejut. Apakah itu karena Lian Nisu mendengar desas-desus dari luar, dan sekarang dia marah pada dirinya sendiri? Ini juga tidak mungkin. Jika Anda benar-benar marah pada diri sendiri karena gosip itu, tidak ada alasan untuk menerima panggilan. Lagi pula ketika Lian Nisu marah pada dirinya sendiri, sama sekali tidak mungkin untuk mengangkat menelepon. Memikirkan ini, ia baru cepat bertanya. Apakah aku terlalu lembut kepada Lian Nisu belakangan ini? Aku tidak tahu, tapi jangan salahkan saudara, karena tidak menasihati kamu. Felix Wang datang ke Charles Lee dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, hubungan antara kalian berdua cukup baik pada awalnya, dan aku percaya hal semacam ini tidak mungkin terjadi, jadi aku tidak punya niat untuk memberitahu kamu apa. Tapi sekarang sepertinya aku harus menjelaskan hal ini kepada kamu. Tahukah kamu, mungkin Lian Nisu akan sedikit tidak seperti biasanya. Setelah mendengar ini, Charles Lee sedikit mengernyit dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Apa maksudmu? Apa yang kamu maksudkan Lian Nisu akan tidak seperti biasanya? Ceritakan dengan jelas apa yang terjadi pada Lian Nisu. Felix Wang melihat Charles Lee tampak benaran marah dan berkata dengan tanpa daya sesaat. Lian Nisu tidak apa-apa, aku hanya khawatir nantinya kamu akan dipermalukan oleh orang lain lagi. Semalam aku melihat Lian Nisu dan Marvin berdiri bersama. Marvin kelihatannya sedang mengajari Lian Nisu bermain basket, tidak tahu apa yang terjadi. Pokoknya aku lewat dari samping. Kemudian aku melihat Lian Nisu berbalik dan aku bersembunyi, lalu menghilang. Bab 58. Setelah Charles Lee mendengar kalimat itu, dia sangat terkejut dan langsung duduk di ranjang. Bagaimana mungkin? Lian Nisu jelas bukan orang seperti itu. Saya percaya Lian Nisu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Iya, saya juga percaya Lian Nisu tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya sama seperti kamu percaya kepada Lian Nisu, tetapi apa gunanya? Bagaimanapun juga, wanita bisa berubah. Pertama kali kamu melihat wanita itu, apakah kamu mengatakan itu? Apa gunanya? Saya sarankan kamu untuk memperhatikan hal ini dan menyelesaikannya. Apabila itu adalah sebuah kesalahpahaman, mari kita jelaskan kesalahpahaman itu. Jika itu bukan kesalahpahaman, maka kamu harus pikirkan baik-baik apakah kalian masih akan tetap bersama. Setelah mengatakan itu, dia berdiri. Saudaraku, saya sudah katakan apa yang harus saya katakan. Jika kamu tetap menjalani itu, maka saya juga tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Charles Lee tahu bahwa dia rela mengatakan semua hal ini karena dia adalah saudaranya. Kalau tidak dia juga tidak akan mengatakan hal-hal ini kepada dirinya. Charles Lee mengangguk setelah mendengarkannya. Saya mengerti maksudmu, tenanglah, saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Setelah mengatakan itu, Charles Lee langsung menuruni tangga. Tiba di lapangan, ada bayangan yang bergerak di sana. Charles Lee sedikit mengernyit dan berjalan mendekat.
Apakah kamu benar-benar tidak perlu pulang? Gadis, apakah itu baik bagimu menjadi begitu lelah? Walaupun akan ada ujian basket, tetapi jika saya memberikan bantuan untukmu, saya yakin dapat membantu kamu menyelesaikannya dalam waktu seminggu. Jangan terlalu khawatir. Begitu lelah setiap harinya, tangan kamu juga terkelupas. Sambil berkata, dia meraih tangan Lianisu dan mengangkatkan kepalanya dengan sedikit kesusahan. Tidak perlu, tidak ada masalah, tidak perlu istirahat. Ayo, mari kita lanjutkan. Charles Lee melihat semua ini di matanya, hatinya merasa sangat bersalah. Sebenarnya mengapa? Mengapa semua wanita harus menyiksa diri mereka sendiri? Apakah sangat berarti untuk ditinggalkan orang lain? Ketika dulu tidak ada uang, mereka berpikir bahwa dirinya tidak punya uang, jadi mereka secara menjauh dari dirinya. Sekarang apa yang sebenarnya diinginkan? Mengapa tidak bisa mengungkapkan perasaan yang sebenarnya? Selain itu, terakhir kali dirinya melihat Lianisu bersama pria lain, dia tidak mempedulikan hal itu lagi, bahkan berinisiatif menelponnya untuk mengajaknya pergi ke bioskop, tetapi Lianisu menolak. Satu pria adalah kesalahpahaman, apakah dua orang juga sebuah kesalahpahaman? Pada titik ini, Charles Lee mendengus dingin. Kalau begitu, mulai sekarang kita tidak perlu bertemu lagi. Setelah mengatakan ini diam-diam di dalam hatinya, dia berbalik dan keluar. Kembali ke asrama, Felix Wang sangat memperhatikan wajah Charles Lee yang aneh, jadi dia bertanya dengan pelan. Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi denganmu? Tidak ada, terima kasih. Jika bukan karena kamu mengatakan ini kepada saya khawatir ini masih tidak jelas. Saya tidak menyangka wanita-wanita ini begitu hebat sehingga mereka bisa berbohong kepada saya berkali-kali dan berturut-turut. Coba kalian katakan kepada saya, apakah wanita tidak memiliki perasaan? Setelah mendengar itu, beberapa orang tahu bahwa Charles Lee pasti mengalami kesulitan, kemudian menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu tidak bisa mengatakan seperti itu. Apalagi jika kamu benar-benar bertemu dengan gadis sampah seperti itu, kamu tidak perlu memikirkan tentang wanita sebanyak itu. Tidak masalah apabila kamu sangat sedih, di mata mereka tidak ada yang perlu diberikan perasaan yang jujur. Jika kamu memiliki uang, kamu bisa memiliki segalanya. Jika kamu ingin tidur dengan mereka, kamu dapat tidur dengan mereka, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tetapi jika kamu tidak punya uang, kamu hanyalah seorang cucu, orang-orang tidak akan melihatmu. Charles Lee sedikit mengernyit, lalu mengangguk. Saya akan meminta kembali semuanya, jika itu masalahnya, tidakkah kamu menyalahkan saya? Vivian Zhang berbaring di sofa. Ketika dia melihat panggilan dari Charles Lee, dia langsung menjadi ceria. Sayang, akhirnya kamu memikirkan saya. Kemana saja kamu, sudah pergi begitu lama. Kamu tidak pernah mencintai saya, kamu selalu melupakan saya. Charles Lee tersenyum canggung. Tidak ada, akhir-akhir ini terlalu sibuk. Apakah kamu ada waktu untuk pergi ke bioskop malam ini? Setelah mendengar ini, dia sangat bersemangat. Benarkah? Film apa yang akan kita tonton? Saya tahu film cinta yang baru dirilis baru-baru ini, mari kita tonton itu. Boleh, nonton yang kamu katana itu. Saya menjemputmu ke atas sekarang. Setelah berbicara, telepon ditutup, wajah pria itu menunjukkan ekspresi kejam. Ketika melihat Vivian Zhang, keduanya tiba di bioskop dengan semangat. Meskipun wajah Charles Lee selalu tersenyum, Vivian Zhang merasa bahwa Charles Lee tidak benar-benar bahagia, seperti memiliki sesuatu dalam pikirannya. Merasa aneh di dalam hatinya, jadi dia bertanya, "Ada apa? Saya merasa kamu tidak terlalu bahagia hari ini, apakah ada yang salah?" Setelah mendengar itu, Charles Lee menggelengkan kepalanya. "Tidak ada apa-apa, saya sudah lama tidak melihatmu, saya hanya merindukanmu. Sayang, apakah kamu merindukan saya?" Sepatah kata menghentikan Vivian Zhang berbicara. Di matanya, Charles Lee hanyalah pria miskin, seseorang yang baru tiba-tiba menjadi kaya, ia tidak bisa mengubah sifatnya. Charles Lee dulu terlalu polos-polos melebihi batas, sekarang saat mendengar Charles Lee berkata begitu, dia merasa aneh, ada apa? Sudah berubah, ada apa denganmu? Saya berpikir kamu tidak benar hari ini. Tentu saja ada yang salah, karena hari ini bersamamu, pikiran saya hanya ada padamu, bagaimana mungkin saya punya waktu untuk melihat orang-orang di sekitar saya? Apapun yang kamu ingin makan malam ini, saya akan mentraktir kamu. Senyuman di mulut Vivian Zhang sulit disembunyikan. Dia memeluk Charles Lee dengan erat dan mengangguk bahagia. Hati Charles Lee sangat sakit. Apakah jika pria itu mengatakan ini pada Lianisu, Lianisu juga akan melakukan hal yang sama kepadanya? Sudah, filmnya akan segera dimulai, ayo kita segera masuk. Setelah berbicara, keduanya berbalik dan berjalan pergi, tetapi Charles Lee tidak mengatakan apapun. Dini hari pada hari kedua, apa yang sedang kamu lakukan? Kemarin saya mendengar Felix Wang mengatakan bahwa kamu tidak kembali semalaman, tidak apa-apa. Tidak terpikirkan, Charles Lee terkejut ketika dia menerima telepon dari Lianisu pagi ini. Tidak ada urusan apa mencari saya. Dia tidak berharap Charles Lee menjawab seperti itu, dia bertanya dengan sedikit terkejut. Ada apa? Ada apa denganmu? Bab 59. Apa yang terjadi pada saya? Apapun yang terjadi dengan saya harusnya ditanyakan kepada dirimu. Saya tidak pernah menyangka bahwa suatu hari kamu akan mengkhianati saya bahkan tidak berpikir bahwa saya begitu rendah di dalam hatimu.
Saya pikir saya akan menjadi milik kamu satu-satunya, tetapi sekarang semuanya tampak seperti lelucon. Charles Lee berhenti sampai di sana dan mendengus dingin. Seorang pria saja tidak cukup, dia masih mencari dua pria. Lian Nisu, apakah kamu tidak mudah puas? Bahkan jika wanita itu mengkhianati saya, dia juga tidak seperti kamu. Sepertinya saya terlalu mudah menilai dirimu, ternyata kamu adalah orang yang seperti itu. Orang itu mencibir sambil berbicara, tetapi juga dengan senyum yang penuh dengan kebencian. Saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mulai sekarang, kita berdua tidak akan memiliki hubungan lagi. Dengan kata lain, kita putus mengerti. Sadarlah, kamu diputuskan oleh saya. Mungkin ini adalah martabat terakhir Charles Lee. Cermin menutup, dan air mata mengalir. Bagi Charles Lee, Lian Nisu memang satu-satunya dan tidak pernah berubah. Ketika Lian Nisu membantu dirinya untuk pertama kalinya, dari pertama kali Lian Nisu tidak membenci dirinya, mungkin dia telah jatuh cinta kepada Lian Nisu sedalam-dalamnya. Charles Lee pernah berpikir untuk memulai sebuah keluarga, bahkan berpikir bahwa suatu hari dia akan memberi Lian Nisu keluarga harmonis. Dua orang dapat hidup bersama dengan bahagia dan memiliki dua anak. Sungguh kehidupan yang sempurna. Namun, kehidupan yang sempurna seperti itu terganggu oleh orang lain. Charles Lee tidak bisa melihat hal-hal ini, apalagi menanggung hal-hal ini. Apa maksudmu? Charles Lee, apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya? Setelah menerima pertanyaan dari Kiki, balasan pada pesan singkat, Charles Lee hanya menggelengkan kepalanya, seolah-olah tidak melihat apa-apa. Vivian Zhang, yang sedang mengontrol emosinya dan berbaring di tempat tidurnya. Mungkin wanita-wanita itu hanya sedang bermain, jadi marilah kita bermain-main dengan mereka. Apakah kalian sudah mendengarnya? Sekarang Charles Lee adalah anak orang kaya. Dengan kata lain, orang kaya baru berada di samping, ada pacar di kiri dan kanan, tidak kalah dari kakak Jiang dan Tuan Muda Qi. Benarkah? Apakah Charles Lee sehebat itu? Tentu saja, saya berbohong padamu. Charles Lee adalah orang yang kita benci sebelumnya, tapi dia sangat hebat sekarang, luar biasa. Marvin mendengarkan di sampingnya, tentu saja dia juga tertarik pada Charles Lee. Dengan senyum di bibirnya, dia ingin melihat berapa lama Charles Lee bisa bertahan di sini. Charles Lee menikmati bersantai di bawah pepohonan. Apakah kamu sudah mendengar gosip di luar? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya yakin kamu tidak seperti yang mereka katakan. Tapi mengapa kamu tidak menjelaskannya kepada mereka? Dan apa yang terjadi dengan wanita-wanita ini? Mereka cemburu di sekitarmu. Jujur saja, bukankah sebelumnya kamu membenci orang-orang seperti itu? Kenapa sekarang kamu berubah menjadi orang seperti itu? Saya benar-benar tidak mengenal kamu lagi. Charles Lee mendengar itu dan menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu katakan? Hal ini tidak sesederhana yang kamu katakan. Pada awalnya, saya kira jika saya memberikan perasaan yang tulus, saya akan dapat menuai buah dari perasaan itu. Tetapi ketika pengkhianatan muncul di kepala saya berpikir, pada kenyataannya, ini tidak ada gunanya. Gadis-gadis ini hanya ingin bermain. Karena mereka ingin bermain dengan kita, maka kita juga bermain dengan mereka. Bagaimana menurutmu? Tiano Wang mengerutkan keningnya. Charles, kamu telah berubah. Kamu telah berubah menjadi orang yang tidak saya kenal. Kamu sudah berbeda dari sebelumnya. Sekarang saya semakin tidak mengerti, mengapa kamu sekarang menjadi seperti ini. Charles Lee tidak berbicara. Mungkin Charles Lee sendiri juga tidak mengerti mengapa dia berubah menjadi orang yang dibenci dan dipandang rendah. Mungkin dia memanglah orang seperti itu. Tidak ada, saya hanya membicarakan tentang itu. Saya hanya sedang berpikir, apakah hal ini serumit yang kamu katakan? Saya sudah tahu dari awal, jika ada masa depan, saya dan Lian Nisu juga pasti akan ada masa depan. Dulu saya memberikan semua perasaan saya kepada Lian Nisu. Saya merasa selama saya bisa bersama Lian Nisu, saya sudah merasa bahagia dan semuanya tidak penting lagi. Tetapi sekarang, seperti yang telah kamu lihat, Lian Nisu menganggap saya sebagai mainan. Baginya, saya hanya sebuah permainan. Memainkannya jika dia suka, tetapi membuangnya jika tidak menyukainya, maka saya benar-benar tidak ingin tetap berada di sini. Setelah Charles Lee selesai mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. Sekarang dia tidak ingin memikirkan masalah ini lagi. Saya tidak tahu bagaimana saya harus membujukmu. Bagaimanapun, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jika kamu ada masalah, silakan hubungi saya kapan saja. Setelah mengatakan itu, Tiano Wang berbalik. Saya sudah berubah. Berubah menjadi apa? Berkeliaran di taman bermain sekolah pada malam hari, melihat beberapa sosok yang dikenal. Saudaraku, apa yang sedang kamu lakukan? Kelihatannya kamu sedang bersenang-senang dalam beberapa hari terakhir. Sekolah ini penuh dengan gosip tentang kamu. Kita sudah berbulan-bulan tidak melihat kondisi saudara kita. Mereka adalah beberapa orang yang memerasnya hari itu. Charles Lee sedikit mengernyit dan bertanya dengan cemas. Bukankah kita sudah menyepakatinya sebelumnya? Kita tidak akan bertemu lagi. Saya sudah memberi kalian uang. Cukup sampai di sana saja. Apa yang kalian lakukan sekarang? Mengapa kalian kemari lagi? Melihat ekspresi ketakutan Charles Lee, mereka tertawa. Ada apa, saudaraku? Kita belum mengatakan tujuan kita kemari. Mengapa kamu terburu-buru? Jangan khawatir, saudaraku. Saya katakan kepadamu, hal ini berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Tidak sesederhana itu.
Kamu berpikir kami hanya meminta uang kepada kamu ketika kami datang, maka kami terlalu rendah. Saudaraku, sekarang anak muda memiliki beberapa mobil sudah hal biasa, 50 miliar memang cukup bagi kami untuk berfoya-foya untuk sementara waktu, tetapi saya ingin memberi beberapa saudara kita sebuah mobil. Mereka juga ingin berjalan-jalan dan mengendarai mobil, maukah kamu? Ketika Charles Lee mendengar itu, tiba-tiba dia mengerutkan keningnya. Apa maksudmu? Mencari masalah lagi. Bab 60. Awalnya berpikir bahwa Charles Lee pasti setuju ketika mendengar kata-kata mereka, tiba-tiba mereka mencibir. Apa maksudmu, saudaraku, tidakkah kamu setuju denganku? Pada saat itu, kita berkata bahwa kita sekarang berteman, dan sesama teman harus saling membantu, bukan ketika saudara kurang sedikit uang untuk membeli mobil, kamu tidak bisa membantunya sedikit. Mendengar ini, Charles Lee tidak sabar untuk memberinya dua tamparan. Bro, bisa tidak kamu tidak kelewatan? Apakah kamu lihat aku orang seperti itu? Orang-orang ini bahkan tidak memandang Charles Lee sama sekali. Bagi mereka, Charles Lee hanyalah pohon uang. Tentu saja sangat baik jika dirinya diberikan uang. Jika tidak pun, tidak mungkin untuk menyerah tanpa diri mendapatkan uang sepersen pun. Maaf, aku tidak punya uang sepeser pun. Setelah Charles Lee selesai berbicara, dia berbalik dengan senyum sinis dan keluar. Tidak ada uang sepeser pun, jika tidak ada, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ketiganya berteriak dan, walaupun Charles Lee jatuh karena satu tendangan, tetapi Charles Lee dengan cepat bangkit dari lantai. Aku bertanya-tanya, apa yang kamu coba lakukan yang tak berujung ini? Ada masalah pun itu sudah diselesaikan pada saat itu, tapi sekarang aku baru saja datang ke sini, apakah kalian sengaja melakukannya? Aku memang sengaja melakukannya, kenapa? Aku memang menindasmu, memangnya kenapa? Dengan mudah pria itu tersenyum sinis berkata kepada Charles Lee. Ingat bahwa aku yang mengakui kamu adalah saudaraku. Jika aku tidak mengakui kamu, apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa diterima menjadi saudaraku? Kamu bukanlah apa-apa, kamu tidaklah sebanding denganku, dan lihat dirimu sendiri seperti apa rupamu. Melihat bahwa mereka akan memukulnya, Charles Lee refleks menutupi kepalanya. Apa yang kamu lakukan? Mengapa menindas teman sekelas kita? Tanpa diduga, ini adalah pria yang berbicara dari samping. Charles Lee membuka matanya dan mengetahui bahwa orang ini adalah Marvin. Kamu siapa? Jangan banyak mengurusi urusan orang lain. Aku memberitahumu, jika kamu berani menindas teman sekelasku lagi, aku akan memanggil seseorang dari kantor akademik sekarang dan memberi kalian pelajaran. Orang-orang ini pada dasarnya juga manusia. Karena Charles Lee berulang kali mengalah, mereka sekarang melanggar hukum. Begitu mereka mendengar seseorang ingin melaporkan mereka, mereka pun tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Oke nak, kamu ingat dengan apa yang kamu katakan hari ini. Suatu hari aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Orang-orang melarikan diri dengan cepat, dan Marvin tersenyum dan meraih tangan Charles Lee dan membantunya berdiri. Kamu tidak apa-apa, tapi mereka adalah orang-orang brengsek. Kalau kamu berani di depan merena, mereka secara alami tidak berani mengganggumu lagi. Kamu tidak perlu bersikap lembut ke mereka seperti sekarang. Marvin berkata sambil ketawa. Tidak apa-apa, terima kasih hari ini. Sama-sama, bukankah kita teman sekelas? Sesama teman bukannya memang harus saling membantu. Aku akan membawamu kembali ke asrama. Tidak, terima kasih, terima kasih. Memikirkan apa yang dikatakan Felix Wang tentang dia, Charles Lee tidak berani berhubungan terlalu dekat dengannya. Selain itu, kedua orang ini pada dasarnya memang tidak terlalu akrab, jadi Charles Lee tidak ingin saling berhubungan erat, walaupun dia mengatakan bahwa orang itu adalah dirinya sendiri, hatinya bergerak secara otomatis. Tidak apa-apa, kalau tidak ada urusan lagi aku akan pergi dulu, terima kasih telah membantuku hari ini, dan nanti kalau ada waktu luang aku akan mentraktirmu makan. Setelah selesai berbicara, Charles Lee berlari dan meninggalkannya, dan dengan cepat kembali ke asrama. Felix Wang duduk di atas kasur sedang memainkan permainan, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dan melihat Charles Lee dengan wajah bengkak dirinya terkejut. Apa yang terjadi? Apa perlu dijelaskan pakai kata-kata? Aku bertemu beberapa orang yang tak tahu malu. Aku sangat berterima kasih kepada Marvin, jika bukan dirinya, aku tidak tahu berapa banyak pukulan ku dapat hari ini. Apakah kamu melihat Marvin? Apa yang terjadi? Berbicara tentang Marvin, wajah Felix Wang sedikit berubah, dan tak seperti biasanya. Sangat aneh, Charles Lee sedikit mengerutkan dahi dan tidak dapat memahami kenapa dia tiba-tiba berubah. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi antara kamu dan Marvin? Semuanya sudah selesai, dan kamu masih belum memberitahuku kebenaran tentang hal itu, bukan? Sangat jelas, sesuatu pasti telah terjadi antara dua orang itu, jika tidak, tidak perlu terlihat seperti ini selanjutnya. Tetapi jika ini terus berlanjut, itu pasti akan membuat dua orang merasa ada tekanan. Selain itu, sekarang Marvin telah menyelamatkan Charles Lee, mau bagaimanapun dia masih harus berhubungan dengannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada kedua orang itu, satu adalah saudaranya dan satu lagi adalah temannya, yang membuatnya sedikit kesulitan. Apakah kamu benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada saat itu? Ya, aku ingin tahu. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Sebenarnya, kita berdua dulu satu sekolah. Tidak hanya itu, kita berdua sudah seperti saudara.
Apapun yang terjadi aku akan menceritakan kepadanya, tetapi aku tidak pernah berpikir, hari kedua, percakapan kami tersebar di sekolah. Pada awalnya teman kamar mendengar itu mereka bergosip, tapi gosip itu tersebar kemana-mana. Saya tidak menyangka, ternyata bukan dari mereka kata-kata buruk tentangku. Sampai suatu hari, saya melihat Marvin berdiri di tengah podium. Dia berbicara dengan jelas tentang masalah kami berdua tadi malam. Anak ini benar-benar memperlakukan saya seperti badut, dan di depannya dikelilingi orang. Tidak peduli apa yang dia katakan, semua itu jelas dan beralasan. Seolah-olah semuanya adalah kesalahanku. Seiring waktu, bagaimana bisa aku peduli kepadanya? Ketika Felix Wang berkata di sini, matanya penuh kekecewaan. Sejujurnya, aku selalu tidak bisa memahaminya. Aku tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari dia melakukan ini, tapi aku hanya merasa bahwa orang ini sangat menjijikkan. Penampilannya di depan sangatlah baik dan bagus, sangat sopan, sangat disayangkan, bahwa kita tidak tahu perbuatan kotor apa saja yang dia lakukan di belakangnya. Setelah mengatakan itu, Felix Wang mengangkat kepalanya dan menatap pria di depannya dengan serius. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku menyarankan kamu untuk tidak terlalu mempercayainya, kalau tidak kamu akan menjadi satu-satunya yang akan menderita. Charles Lee mengangguk dan berhenti bicara. Bersambung.